Barcelona telah mengonfirmasi bahwa mereka telah mengajukan pengaduan resmi kepada UEFA terkait keputusan wasit dalam pertandingan mereka melawan Atletico Madrid di Liga Champions. Klub menganggap wasit tidak mematuhi hukum yang berlaku yang secara langsung mempengaruhi jalannya pertandingan dan hasilnya. Klub telah meminta agar penyelidikan dibuka, akses ke komunikasi wasit, dan jika perlu pengakuan resmi atas kesalahan tersebut, serta penerapan langkah-langkah yang relevan. Barcelona berpendapat bahwa keputusan wasit yang tidak masuk akal bisa berdampak buruk pada tim. Luciano Spalletti dikabarkan segera menandatangani perpanjangan kontrak bersama Juventus. Sejumlah media Italia melaporkan kesepakatan tersebut sudah rampung dan pengumuman resmi tinggal menunggu waktu. Klub berjuluk Bianconeri itu disebut akan mengumumkan perpanjangan kontrak sebelum akhir pekan. Spalletti sebelumnya bergabung dengan Juventus pada Oktober dengan kontrak jangka pendek hingga akhir musim 2025-2026. Kini kontrak baru yang disiapkan berdurasi 2 tahun sehingga masa kerja Spalletti akan berlangsung hingga musim panas 2028. Manchester United mendapatkan kabar positif terkait Lisandro Martinez. Bek asal Argentina itu sudah pulih dari cedera dan siap bermain lagi. Martinez sudah absen sejak akhir Februari lalu karena cedera betis usai kemenangan 1-0 di kandang Everton. Cedera ini mengharuskan Martinez menepi lama karena klub tidak mau ambil resiko. Kini Martinez sudah terlihat bergabung dengan rekan-rekan setimnya untuk pemusatan latihan di Dublin pekan ini. Pulihnya Martinez tentu dinantikan manajer MU Michael Carrick yang membutuhkannya di lini belakang saat bertemu Leeds United pekan depan. Striker veteran Uruguay Luis Suarez mengisyaratkan dirinya masih membuka peluang untuk kembali memperkuat timnas meski telah memutuskan pensiun dari level internasional pada 2024. Ia menegaskan tidak akan pernah menutup pintu untuk negaranya. Suarez menjelaskan bahwa keputusan pensiun diambil demi memberikan ruang kepada generasi baru. Suarez resmi mengakhiri karir internasionalnya pada September 2024. Ia meninggalkan timnas sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Uruguay dengan torehan 69 gol dari 143 penampilannya selama 17 tahun. Manchester United telah mengumumkan bahwa mereka akan menghadapi Atletico Madrid di Piala Snapdragon sebagai bagian dari jadwal pramusim 2026 mereka. Pertandingan persahabatan ini akan berlangsung pada 1 Agustus di Stockholm, Swedia. Pertandingan ini merupakan bagian dari tur Eropa yang juga mencakup pertandingan di Finlandia, Norwegia, Swedia, dan Dublin. Direktur sepak bola Jason Willox mengatakan bahwa jadwal ini memberi klub kesempatan besar untuk terhubung dengan pendukung Manchester United di seluruh Eropa. Barcelona harus menelan kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid dalam laga perempat final Liga Champions yang berlangsung di Camp Nou. Hasil ini membuat skuad asuhan Hansi Flick menghadapi tantangan besar saat berlaga di Metropolitano pekan depan. Situasi yang sempat membuat suasana tegang adalah ketika Pedri mengalami ketidaknyamanan pada hamstringnya. Namun berita baiknya adalah Pedri tidak mengalami cedera serius. Klub telah memutuskan untuk tidak melanjutkan tes medis lebih lanjut setelah tidak ditemukan masalah tambahan. Jadon Sancho akan berstatus bebas transfer pada musim panas ini. Kontraknya di MU serta masa peminjamannya di Villa akan berakhir pada 30 Juni 2026. Bulan lalu, Sky Germany sempat melaporkan bahwa pembicaraan internal di Dortmund soal perekrutan Sancho sudah berjalan. Penyerang berusia 26 tahun itu kabarnya juga tertarik untuk kembali ke Dortmund dengan bayaran yang lebih kecil. Sancho sendiri memperkuat Borussia Dortmund mulai 2017 sebelum direkrut MU pada 2021. Ia kemudian sempat kembali ke Dortmund dengan status pinjaman di paruh kedua musim 2023-2024. Antonio Conte semakin kencang dikaitkan dengan kembalinya bertugas di kancah internasional bersama timnas Italia setelah adanya laporan tentang pertemuannya dengan Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis. Tak lama setelah kegagalan timnas Italia ke Piala Dunia 2026, Gennaro Gattuso mundur dari jabatannya sebagai pelatih. Posisi lowongnya pelatih tersebut dinilai sangat pantas untuk diisi oleh seorang Conte. Baik Conte maupun Napoli tampaknya sudah ikut menyadari tentang potensi sang pelatih kembali ke Gli Azzurri. Laporan Corriere dello Sport mengklaim jika Conte dan De Laurentiis akan segera mengadakan pembicaraan.
Vinicius Junior dinobatkan sebagai pemain terbaik Real Madrid bulan Maret setelah serangkaian penampilan yang kuat. Penyerang asal Brasil itu mencetak 4 gol dan memberikan 1 assist dalam 6 pertandingan di bulan Maret. Setelah menerima penghargaan di Real Madrid City, Vinicius mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang memilihnya. Konsistensi dan dampaknya sangat penting bagi Real Madrid selama periode yang penuh tantangan. Kini ia akan berupaya mempertahankan performa tersebut dalam pertandingan perempat final Liga Champions yang krusial melawan Bayern Munich. Arsenal dikabarkan akan menghadapi proses negosiasi yang cukup rumit jika mereka ingin mendatangkan Jacobo Raymond dari Como. Dilansir dari Vicahes, upaya Arsenal untuk mendatangkan Raymond ternyata tak semudah yang dibayangkan sebelumnya. Pasalnya, mereka akan menghadapi tantangan terbesar di mana Real Madrid memiliki klausul pembelian kembali senilai 9 juta euro serta hak atas persentase penjualan di masa depan saat mereka menjualnya ke Como. Artinya, jika The Gunners serius ingin mendatangkan Raymond, maka mereka harus melakukan negosiasi 3 pihak dan salah satunya adalah Real Madrid. Alisson Becker semakin dekat untuk mengakhiri masa baktinya di Liverpool setelah beberapa musim menjadi salah satu kiper terbaik di dunia. Kiper asal Brasil ini telah memberi lampu hijau untuk pindah klub dan semua tanda menunjukkan tujuan selanjutnya adalah Serie A, khususnya Juventus. Menurut La Gazzetta dello Sport, Juventus menjadi klub tercepat yang bergerak untuk mendatangkan Alisson Becker. Klub Italia itu ingin memperkuat posisi penjaga gawang mereka dengan pemain berpengalaman yang dapat memberikan kepemimpinan dan keamanan. Kontak antara kedua pihak telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Real Madrid meningkatkan upaya untuk mendatangkan Michael Olise setelah tampil impresif melawan mereka di Santiago Bernabeu. Performa winger Bayern Munchen itu memberi dampak besar dalam kemenangan timnya. Menurut jurnalis Christian Falk, Real Madrid akan meningkatkan usaha mereka untuk merekrut Olise pada musim panas. Klub melihat peluang untuk menambah kualitas di sektor sayap. Real Madrid dikabarkan mempertimbangkan tawaran sekitar 160-165 juta euro untuk mendatangkannya. Namun, nilai tersebut belum cukup untuk menggoyahkan posisi Bayern Munchen. Manchester United tengah memantau bek RB Leipzig Castello Lukeba yang menjadi incaran sejumlah klub Liga Inggris menjelang bursa transfer musim panas. Pemain internasional Prancis berusia 23 tahun ini diperkirakan akan meninggalkan Leipzig setelah musim ini. Lukeba yang bergabung dengan Leipzig dari Lyon pada musim panas 2023 dinilai sebagai bek tengah berkaki kiri yang mengesankan dan bisa menjadi pengganti langsung Lisandro Martinez. Martinez sendiri mengalami musim yang terganggu cedera. Ia hanya tampil 15 kali di semua kompetisi dan terakhir kali bermain saat melawan West Ham pada Februari. Chelsea dikabarkan telah melakukan pendekatan kepada Real Madrid terkait kemungkinan transfer Vinicius Junior. Langkah ini muncul di tengah negosiasi kontrak sang pemain yang belum mencapai kesepakatan baru. Menurut laporan Vicahes, Chelsea sudah melakukan kontak resmi untuk mengetahui peluang transfer. Klub asal London Barat itu melihat peluang di tengah situasi kontrak sang pemain yang belum jelas. The Blues bahkan siap memenuhi tuntutan gaji tinggi sang pemain yang mencapai lebih dari 500.000 pound sterling per pekan. Jika transfer ini terwujud, ia berpotensi menjadi pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah klub. Menurut laporan dari Vicahes, raksasa La Liga Barcelona dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk melepas Rafinha ke klub lain pada jendela transfer musim panas mendatang. Bintang asal Brazil tersebut kabarnya menjadi incaran sejumlah klub dari Inggris dan Arab Saudi yang siap menebusnya dengan harga 100 juta euro. Barca melihat hal tersebut sebagai sebuah peluang emas untuk melepas sang pemain sebelum nilai pasarnya mengalami penurunan. Jika dilihat dari sisi finansial, Barca akan mendapatkan dana yang cukup besar. Selain itu, mereka juga bisa mengurangi beban gaji yang nilainya cukup tinggi. Manchester United dikabarkan akan mengajukan proposal pertukaran pemain untuk mendatangkan Ederson Silva dari Atalanta pada musim panas ini. Bukan tanpa alasan kenapa MU menginginkan Ederson. Selain karena alasan kualitas sang pemain, kontrak Ederson juga akan berakhir pada Juni 2027. Karena itu musim panas mendatang menjadi kesempatan terakhir Atalanta untuk menjual pemain tersebut. Menurut laporan Tutto Atalanta, minat United terhadap Ederson belakangan ini semakin serius. Bahkan laporan terbaru mengklaim jika MU berencana memasukkan nama Joshua Zirkzee ke dalam kesepakatan.
Real Madrid sedang mempertimbangkan manajer Paris Saint-Germain Luis Enrique sebagai kandidat potensial untuk menjadi pelatih kepala tetap mereka berikutnya. Menurut Football Transfer, Presiden klub Florentino Perez sedang menjajaki kemungkinan mendatangkan pelatih asal Spanyol itu ke Bernabeu musim panas mendatang. Enrique telah meningkatkan reputasinya dalam beberapa musim terakhir setelah memimpin PSG meraih gelar Liga Champions pertama mereka. Ia juga membantu Barcelona memenangkan kompetisi tersebut pada tahun 2015. Liverpool dikabarkan sedang menyiapkan langkah besar di bursa transfer musim panas. The Reds disebut membuka peluang terjadinya pertukaran pemain yang melibatkan dua gelandang top Eropa dalam upaya merombak lini tengah. Menurut laporan tim Talk, Liverpool sedang menjajaki skenario pertukaran pemain dengan Real Madrid. Dalam rencana tersebut, Alexis McAllister berpotensi ditukar dengan Eduardo Camavinga. Disebutkan bahwa pihak perantara kini sedang mengupayakan kesepakatan yang memungkinkan kedua gelandang tersebut bertukar klub pada musim panas ini. Liverpool kembali berada dalam tekanan setelah hasil buruk di kompetisi Eropa. Kekalahan dari PSG semakin memperburuk situasi tim. Hasil tersebut membuat posisi Arne Slot kini berada di ujung tanduk. Performa tim yang inkonsisten memicu keraguan terhadap arah proyek yang sedang dibangun. Tekanan dari supporter terus meningkat seiring hasil yang tidak memuaskan. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah Slot masih layak memimpin tim. Dengan situasi yang semakin sulit, masa depan kursi pelatih Liverpool kian memanas. Jika tidak ada perubahan, pergantian pelatih akan menjadi keputusan yang tak terhindarkan.